Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Jody Jafal. Dalam video kali ini saya akan presentasi temanya itu tentang limbah domestik dan sanitasi. Jadi di dalam presentasi ini saya membahas tentang limbah domestik, terus juga dampak limbah domestiknya itu sendiri, dan juga sanitasi. Nah, dalam ini saya judulnya potensi air limbah domestik sebagai pasokan air irigasi pada daerah padat penduduk dan krisis air. Judul ini berisikan tentang bahwa air limbah domestik itu ternyata bisa dimanfaatkan, nggak dibiarkan terbengkalai begitu saja, namun bisa dimanfaatkan untuk tumbuhan tanaman-tanaman dalam bidang pertanian. Nah, kita langsung saja ke limbah domestiknya itu sendiri. Limbah domestik itu merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun rumah tangga. Nah, jadi limbah domestik ini berasal dari pabrik-pabrik industri maupun rumah tangga. Nah, limbah domestik ini dapat merusak lingkungan hidup karena sini dari gambarnya sendiri kita bisa lihat airnya jadi keruh karena limbah-limbah yang telah kita buang begitu saja. Nah, terus juga selain itu, apabila limbah domestik ini tidak dikurangi atau tidak diatasi, maka dampaknya itu bisa kena ke kita juga. Salah satunya itu kita dapat terkena penyakit atau virus-virus lainnya. Nah, ini dampak limbah domestik. Ini dalam dampak limbah domestik ini saya mengambil sebuah informasi atau artikel ekosistem pesisir rusak akibat limbah domestik. Nah, dari judulnya sendiri itu pesisir rusak akibat limbah domestik. Jadi limbah domestik itu sangat berbahaya bagi kita juga, selain bukan bagi kita aja sih, buat semuanya lah, kayak binatang, terus tumbuhan dan lain-lain. Nah, pencemaran di laut di sini dalam informasi tersebut mengatakan pencemaran di laut itu 70% dari limbah domestik. Jadi sangat berbahaya bila tidak diatasi, apalagi terkena air itu merupakan sebagian besar sumber kehidupan itu berasal dari air. Nah, apabila air sudah tercemar atau tercemar semua, kehidupan ini bakal rusak. Nggak cuma lingkungan aja, semuanya bakal rusak karena air sendiri itu sudah tidak dapat dikonsumsi apabila tercemar. Sini juga maka dari itu pesan yang didapat dari informasi ini tuh kita harus meningkatkan kesadaran diri kita sendiri bahwa limbah itu sangat bahaya apabila tidak dikelola dengan baik atau dibuang begitu saja. Nah, kita lanjut ke sanitasi. Nah, sanitasi sendiri itu merupakan upaya atau perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran atau hal-hal yang
berbahaya gitu. Pokoknya tujuannya itu untuk meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi itu juga bisa dibilang salah satu contohnya itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar ya, lingkungan hidup kita. Nah, ini merupakan salah satu tujuan sanitasi, di mana tujuannya itu mengurangi resiko manusia terkena penyakit yang disebabkan cacing maupun trakoma. Yang kedua itu mengurangi tingkat keparahan maupun dampak terjadinya malnutrisi, di mana malnutrisi itu seperti kayak kekurangan gizi. Terus juga poin ketiganya itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar. Ini masuk ke poin kita kayak menjaga lingkungan gitu. Terus yang keempat, meningkatkan kemungkinan terdapatnya sumber air maupun energi terbarukan. Nah, sini saya mendapat sebuah artikel itu. Nah, ini yang saya jadikan judul juga. Nah, artikelnya itu judulnya Potensi Air Limbah Domestik sebagai Pasokan Air Irigasi pada Daerah Padat Penduduk dan Krisis Air. Nah, di sini tuh yang tadi saya bilang di awal-awal, dia tuh memanfaatkan air limbahnya itu. Terus juga menurut saya ini merupakan salah satu sanitasi untuk mengatasi limbah domestik. Di sini kita bisa di dalam artikelnya tersebut kita bisa lihat sini ada banyak isinya. Di antaranya itu tujuannya itu diantaranya nih untuk mengkaji potensi kualitas limbah domestik. Terus juga bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah defisit air irigasi dalam rangka menunjang program ketahanan pangan. Nah, di sini juga sudah diteliti. Namun di sini memiliki persyaratan dalam air limbah yang digunakan untuk pertaniannya itu sendiri. Jadi dia ada ketentuan sebelum digunakan, seperti jenis limbahnya ini, lumpur tinjanya. Jenis-jenis limbahnya ini ada lumpur tinja, air limbah restricted itu kayak apa ya? Restricted irrigation itu seperti saya lupa. Restricted itu terbatas irigasi air limbah. Restricted itu terbatas, irigasi terbatas sama tidak terbatas. Nah, di sini ada metodologinya juga dalam ini. Terus ini hasil pembahasannya, di mana ada beberapa poin. Jadi ini dapat potensi air limbah sebagai pasokan air irigasi di daerah defisit air. Nah, jadi di sini tuh air limbah itu ternyata juga bisa menjadi bisa digunakan, airnya itu bisa digunakan lagi ternyata apabila diolah dengan baik. Terus juga dia itu sini ini potensi ketersediaannya. Nah, jadi kayak air limbah domestik itu bisa diolah. Nah, terus dia itu bisa dijadikan cadangan kebutuhan air gitu. Jadi apabila ketersediaan air di permukaan habis, nah kebutuhan air cadangannya itu bisa memakai air limbah domestik itu sendiri. Nah, terus juga ternyata di sini juga ada potensi unsur hara dalam air limbah domestik sebagai substitusi pupuk. Nah, di sini
ternyata air domestik itu sendiri juga bisa menggantikan pupuk, karena setelah diteliti dia ini setara dengan pupuk urea, mana pupuknya itu sangat bagus untuk tumbuhan. Nah, ini juga sama manfaat-manfaatnya seperti pupuk yang biasa digunakan pada saat bertani. Jadi juga mengurangi penggunaan pupuk-pupuk tersebut. Bisa diganti juga sama air limbah domestik ini. Nah, di sini sisinya juga ini nutrisi yang ada di dalam kadar nutrisi yang ada di dalam air limbah domestik. Terus juga potensi guna ulang air limbah domestik menghemat biaya pengolahan. Juga ternyata juga bisa menghemat pengolahannya. Nah, namun di dalam sebuah manfaat-manfaat tadi kayak positif tadi itu ada resikonya juga. Nah, dimana resikonya ini berdampak negatif pada kesehatan yang mengkonsumsi produk pertanian tersebut. Jadi ketika kita mengkonsumsinya dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit, salah satunya itu diare, disentri, tipes, dan lain-lain. Namun di dalam dampak buruk ini sudah memiliki solusinya. Dimana solusinya itu sudah ada, salah satunya dengan sinar matahari. Sinar matahari ini berperan sebagai bakterisida yang cukup efektif, di mana sinar matahari ini juga dapat membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam air limbah tersebut. Terus juga sini juga sudah ada teknologi yang semacam filter. Jadi sebelum air limbah itu lewat melalui irigasi tersebut, air itu sudah difilter terlebih dahulu supaya aman, dan juga udah dibersihkan supaya aman digunakan, dan juga kita tidak terkena dampak negatifnya tadi yang sudah saya sebutin seperti penyakit-penyakitnya. Nah, jadi sekian, terima kasih. Jadi kesimpulan yang didapat itu bahwa ternyata air limbah itu bisa dimanfaatkan juga sekalinya. Jadi sebelum kita berbuat sesuatu atau membuang sesuatu itu, kita harus berpikir panjang dulu, kayak apa sih dampak baiknya, terus juga apa sih dampak buruknya terhadap lingkungan juga. Nah, dari situ kita berpikir kedua hal tersebut, kita pasti akan mendapat solusinya, di mana solusinya ini berfungsi untuk mengurangi dampak-dampak buruk terhadap lingkungan sekitar kita dan juga makhluk-makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, jadi sekian presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.